Hai, ketemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama menelaah struktur dan ciri kebahasaan puisi rakyat yang meliputi pantun, gurindam, dan syair. Struktur puisi rakyat yang pertama yaitu yang berbentuk pantun. Pantun merupakan bentuk puisi lama yang memiliki struktur sebagai berikut. A. Terdiri 4 baris tiap-tiap bait. B. Baris pertama dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Sampiran merupakan baris pengantar menuju isi. C. Terdiri 4-6 kata tiap baris. D. Terdiri 8-12 suku kata tiap baris. E. Bersajak AB-AB. F. Larik 1 dan 2 merupakan kalimat utuh dan berdiri sendiri. Dan G. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat majemuk, biasanya menyatakan hubungan syarat. Berikut contoh sebuah pantun. Ibu membeli baju baru, baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Nah, jika kita lihat strukturnya dari pantun tersebut adalah seperti berikut. A. Terdiri 4 baris, baris 1, 2, 3, dan 4. B. Baris 1 dan 2 merupakan baris sampiran, baris 3 dan 4 merupakan baris isi. Nah, baris 1 dan 2 ini membentuk satu buah kalimat utuh. Demikian juga baris ketiga dan keempat. Namun demikian, antara baris 1, 2 dengan baris 3, 4 tidak memiliki hubungan atau terpisah atau berdiri sendiri. Kemudian yang C, bersajak AB-AB. Ya, baris pertama diakhiri dengan bunyi U. Ini bersajak dengan baris ketiga yang diakhiri juga dengan bunyi U, yaitu pada kata baru dengan kata batu. Sedangkan pada baris kedua terdapat persajakan pada kata dibayar dengan baris keempat terdapat pada kata didengar. Kemudian yang D, jumlah kata tiap-tiap baris. Kebetulan di sini baris pertama 4 kata, baris kedua 4 kata, baris ketiga 4 kata, dan baris keempat 4 kata. Kemudian yang E, jika kita lihat dari jumlah suku kata tiap baris, maka akan terlihat baris pertama itu 9 suku kata, baris kedua 10 suku kata, baris ketiga 10 suku kata, dan baris keempat 10 suku kata. Bentuk puisi lama yang kedua yaitu gurindam. Nah, gurindam memiliki struktur sebagai berikut. A. Terdiri 2 baris tiap bait berupa baris isi. B. Baris 1 dan 2 mempunyai hubungan sebab akibat. C. Larik pertama merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik kedua. D. Tiap baris terdiri dari 10-14 suku kata. E. Bersajak AA, BB, CC, atau DD, dan seterusnya. Prinsipnya, tiap bait tidak boleh bersajak sama dengan bait-bait sebelumnya. Perhatikan contoh gurindam berikut. Bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Mimpi jangan hanya dibayangkan, mimpi harus bisa diwujudkan. Nah, kedua gurindam tersebut jika kita telaah strukturnya akan tampak seperti berikut. A.
Gurindam tersebut terdiri dari 2 bait yang tiap-tiap bait terdiri dari 2 baris. Semuanya merupakan isi. Baris-baris tersebut saling berhubungan. Baris 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada baris kedua. B. Bersajak AA, BB. C. Terdiri 4 kata tiap-tiap baris. D. Bait pertama baris pertama terdapat 9 suku kata. Baris kedua terdapat 13 suku kata. E. Bait kedua baris pertama terdapat 10 suku kata. Baris kedua terdapat 10 suku kata. Selanjutnya puisi rakyat yang berbentuk syair. Syair memiliki struktur sebagai berikut. A. Terdiri 4 baris tiap bait. B. Semua baris merupakan baris isi. C. Bersajak AA. D. Baris-baris dalam syair membentuk rangkaian cerita atau kisah. E. Terdiri 4-6 kata tiap baris atau 8-14 suku kata tiap baris. Dan F. Menggunakan bahasa kiasan. Perhatikan contoh syair berikut. Pada saat dahulu kala tersebutlah sebuah cerita. Sebuah negeri yang aman sentosa, dipimpin sang raja nan bijaksana. Negeri bernama Pasir Luhur, tanahnya luas lagi subur. Rakyat teratur, hidupnya makmur, rukun raharja, tiada terukur. Nah, jika kita lihat strukturnya dari syair tersebut adalah sebagai berikut. A. Syair tersebut terdiri 4 baris tiap bait, semuanya berupa isi. Kebetulan terdapat 2 bait. B. Terdiri 4-5 kata per baris dan 8-14 suku kata per baris. C. Bersajak AA. Selanjutnya unsur kebahasaan puisi rakyat. Secara umum, puisi rakyat yang meliputi pantun, gurindam, dan syair memiliki ciri kebahasaan seperti berikut. A. Kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi perintah atau suruhan, biasa menggunakan kata-kata yang berakhiran kan atau lah. Contohnya, rajinlah belajar sepanjang masa. B. Menggunakan kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran pada orang lain untuk kebaikan orang tersebut. Biasanya menggunakan kata-kata seyogianya, sebaiknya, alangkah baiknya, dan lain-lain. Contoh, jika hati sedang galau lebih baik tidur saja. Yang C. Menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak untuk melakukan sesuatu. Biasa menggunakan kata ayo, ayolah, mari, dan lain-lain. Contoh, mari terangi akal dan budi. Yang D. Menggunakan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati. Biasa menggunakan kata aduh, aduhai, amboi, alangkah, betapa, dan lain-lain. Contoh, alangkah indahnya alam negeriku. E. Menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang melarang untuk melakukan sesuatu. Biasa menggunakan kata-kata jangan, janganlah, tidak boleh, dan lain-lain. Contoh, janganlah menjadi orang memelas. Yang F. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan tujuan, sebab, akibat, dan syarat. Contohnya, hormati orang tuamu agar hidupmu selamat. Jika iman terangi dada, hatinya lapang, hidupnya tentram. Dengan ibu hendaknya hormat, supaya badan dapat selamat. Ciri kebahasaan selanjutnya, yang G. Menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
hubungan syarat, tujuan, sebab, perbandingan, akibat, dan cara. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu unsur inti kalimat, satu subjek, dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah penggabungan dari dua buah kalimat tunggal atau lebih, sehingga memiliki lebih dari satu unsur inti kalimat. Nah, terkait dengan kalimat majemuk ini ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ada bermacam-macam, misalnya yang menyatakan hubungan syarat, menyatakan hubungan tujuan, menyatakan hubungan sebab, menyatakan hubungan perbandingan, menyatakan hubungan akibat, dan hubungan cara. Nah, untuk memperdalam tentang kalimat majemuk ini, kita nanti akan sediakan waktu tersendiri. Nah, sekarang simaklah contoh pantun berikut ini. Rani pergi keluar rumah, tak lupa memakai pita, lebih baik sering sedekah agar berkah hidup kita. Rani pergi keluar rumah, misalnya merupakan contoh kalimat tunggal. Sementara kalau penggabungan kalimat baris ketiga dan keempat, lebih baik sering sedekah agar berkah hidup kita, ini sudah merupakan contoh kalimat majemuk. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu untuk pembahasan singkat mengenai struktur dan ciri kebahasaan puisi rakyat. Bapak ingatkan, ini hanya pembahasan awal secara garis besar. Jadi kalian saya minta untuk tetap mencari sumber atau referensi dari sumber lain. Sekian, terima kasih.